Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi ya dengan aku. Jadi teman-teman, sebenarnya aku ini sangat malas ya, karena di sini cuacanya sangat dingin. Dingin sekali ya. Ini memang udah musim gugur, aroma musim dinginnya udah mulai terasa ya. Ini kayak di dalam kulkas lah, kayak gitu dinginnya. Makanya aku ini pakai baju apa nih baju dingin ya. Di dalam rumah juga aku pakai baju dingin. Karena memang dingin ya. Sebenarnya aku sangat malas sekali untuk buat apa-apa itu malas, kecuali kalau emang ada perlu ya barulah aku keluar. Kayak kemarin itu ke pasar, baru aku keluar. Memang nggak sanggup ya, dingin sekali ya teman-teman. Nah, jadi walaupun aku malas sekali, hari ini aku harus tetap, gerak ya. Maksud aku ini ya, aku akan buat roti. Nah, biasanya aku beli ya, kalau malas buat biasanya aku beli. Jadi aku pikir kayaknya nggak hemat juga ya kalau kita beli-beli terus, padahal di rumah pun aku udah ada tepung, apa salahnya aku buat aja ya, nggak usah beli-beli terus ya kan. Nah, kalau aku turutin malas ya nggak terbuat-buat rotinya. Nah, ini pun suami aku kan mau pulang, jadi jangan nanti dilihat tepungnya ini masih kayak gini ya, masih belum dibuka ya, masih utuh kayak gini. Nah, jadi teman-teman, sekarang aku sedikit cerita ya. Jadi kalau aku lihat di Turki ini kayak kebalikan seperti di Indonesia. Nah, ini kalau aku lihat dalam keluarga suami aku, misalnya kayak saudara suami aku dan orang-orang yang aku lihat kayak tetangga-tetangga ya. Aku nggak tahu kalau orang-orang Turki di tempat lain aku nggak tahu. Yang aku lihat di keluarga suami, mereka tetap menyediakan tepung ya. Itu kayak di rumah suami, di rumah saudara-saudaranya itu selalu disediain tepung ya. Nanti misalnya untuk buat roti atau buat apalah ya kan. Karena makanan pokok orang itu kan memang roti. Nah, yang membuat aku bilang kayak kebalikan, kalau kita kan beras kan, beli berkarung-karung kan beras, ya kan. Jadi kalau kita udah ada beras kayak udah aman aja. Nanti oh masalah untuk lauknya apalah kita pikir, yang penting berasnya udah ada, ya kan. Nah, gitu juga kalau di Turki. Kalau di Turki yang penting tepung udah ada. Tepung udah ada, tinggal buat roti, masalah lauknya nanti lah mereka pikirkan nanti. Aku nengok seperti itu. Jadi kalau di Turki ini aku lihat kayak suami ya, kalau udah beli tepung kayaknya udah aman. Tinggal kita olah udah ada lah bahan pokoknya untuk kita buat roti. Nah, sama kayak di Indonesia ya, kalau memang kita udah ada beras, udah aman ya kan. Nah, itu yang maksud aku kebalikan. Nah, kalau di Turki ini, kalau beli beras, orang itu makan beras juga ya. Maksud aku makan nasi juga. Jadi kan beli beras juga. Nah, cuman itulah kayak kita beli tepung di Indonesia. Kalau kita di Indonesia ya kita kan beli tepung juga, tapi kita beli tepung kan paling sekitar sekilo 2 kilo gitu ya kan. Kalau misalnya kita perlu buat roti atau buat kue, buat bakwan, jadi cuma perlu ya sekitar sekilo 2 kilo aja. Nah gitu juga orang Turki, jadi kebalikan ya. Jadi orang itu beli beras ya sekitar sekilo 2 kilo gitu, karena mereka walaupun makan nasi enggak rutin seperti kita. Jadi rutinnya orang itu makan makan roti. Jadi teman-teman mau buat roti lagi ya, tapi di sini aku nggak videoin untuk buat roti karena aku udah pernah buat video ya sebelumnya tentang buat roti ya. Apa mungkin sebelah sini? Aduh, teman-teman. Oh, bisa. Gampang rupanya. Jadi kayak gini ya. Jadi aku di sini terpaksa harus beradaptasi dengan ya beradaptasi dengan orang sini ya. Jadi kalau di sini ya kayak gini makanannya ya aku harus beradaptasi. Buatnya nggak usah banyak. Teman-teman biasanya aku kalau buat roti ini tahan sampai seminggu lebih lah kayak gitu ya. Apalagi suami aku kan sekarang kan kerja, jadi pulangnya kan 2 minggu sekali. Jadi yang habisin roti itu ya cuma aku dengan anak aja ya.
sedikit lah, biar lama habisnya, biar nggak capek buat ya. Jadi buat yang banyak dikit. Nah, seginilah teman-teman aku buatnya. Nah, jadi teman-teman ada sedikit cerita lagi ya. Ini bunga-bunga ini yang biasanya kan aku taruh di luar sana nih ya kan. Nah, ini bunga-bunga ini biasanya aku taruh di luar. Nah, sekarang aku udah masukin ke dalam ya, ke dalam rumah. Nah, aku karena udah lihat ya, tetangga-tetangga udah pada bawa masuk semua bunganya. Karena suami aku pun bilang harus bawa masuk ke dalam. Kalau nggak dibawa masuk ke dalam, katanya nanti mati, karena ini kan udah memasuki musim dingin, jadi bunganya harus dimasukkan ke dalam. Nah, jadi aku ikut-ikut juga ya. Nah, aku lihat tetangga udah bawa masuk, aku juga bawa masuk. Jadi kalau aku nggak lihat tetangga, aku nggak tahu ya. Aku pikir nggak masalah. Kalau di dalam kita taruhnya ya kayak gini, harus dekat jendela biar nanti adalah cahayanya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Sekian dulu lah ya videonya. Assalamualaikum.